Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi wanita setelah semalam kita telah belajar dengan sistem reproduksi pada pria. Nah, anak-anak ibu yang saya kasihi, kenapa kita harus belajar mengenai sistem reproduksi wanita ini? Tentu ada manfaatnya. Yang pertama yaitu supaya kamu mengetahui bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kamu secara fungsional, susunan anatominya, dan proses-proses yang dialami oleh wanita. Nah, anak-anak yang saya cintai, kita masuk ke dalam materi. Alat reproduksi pada wanita kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian luar yaitu eksternal, yang kedua bagian dalam yaitu internal. Nah, sekarang kita bahas dulu bagian eksternal. Bagian eksternal daripada alat kelamin wanita itu terdiri dari uretra dan terdiri dari vagina. Uretra itu adalah saluran pengeluaran pada wanita. Nah, sedangkan vagina itu adalah bagian daripada alat kelamin wanita yang dilindungi oleh dua jenis bibir, yaitu labia mayora dan labia minora, atau labia mayora bibir besar, labia minora bibir kecil. Nah, dan di bagian ujung daripada vagina itu, di bagian ujungnya terdapat apa yang disebut dengan klitoris. Klitoris ini adalah bagian yang sangat sensitif dari alat kelamin wanita itu. Kenapa? Karena dia mengandung banyak urat-urat saraf, dan ini bagian yang sangat sensitif pada alat perkembangbiakan wanita itu yang terdapat pada vagina. Alat reproduksi wanita bagian internal itu terdiri dari ovarium dan tuba fallopian. Ovarium ini akan menghasilkan sel telur. Ribuan sel telur sudah ada di situ, bakal salon sel telur sudah ada di situ sejak kita dilahirkan. Kira-kira apa ini fungsi daripada ovarium ini? Adalah yang pertama tentunya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan bagian yang kedua daripada bagian alat kelamin internal yaitu adalah tuba fallopi. Bagian tuba fallopi atau bagian saluran sel telur ini adalah bagian yang sangat penting. Karena apa? Disinilah terjadi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Nah, bagian tuba fallopi ini kira-kira 10 cm panjangnya. Nah, bagian pangkalnya berupa corong disebut dengan infundibulum, sedangkan bagian ujungnya yang memiliki rumbai-rumbai namanya fibrae. Ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menangkap ovum atau sel telur ketika terjadi ovulasi. Bagian yang lain daripada alat reproduksi wanita secara internal yaitu uterus atau sering disebut dengan rahim. Nah, uterus ini untuk apa? Uterus ini adalah tempat untuk menampung nanti embrio atau janin ketika ibu sedang mengandung. Di sini dia tempatnya dalam rahim ini. Nah, rahim ini ada bagian dalamnya itu banyak dilapisi oleh jaringan-jaringan, pembuluh-pembuluh darah, namanya endometrium. Nah, ketika kita sedang haid, sedang menstruasi, inilah yang melurus sehingga terjadilah pendarahan. Nah, bagian ujung daripada rahim itu ada bagian yang menyempit sampai ke ujung, namanya adalah serviks. Serviks ini harus dijaga kesehatannya karena ini sering mengalami gangguan yang namanya kanker serviks. Ini yang sering sekarang dikhawatirkan oleh orang. Nah, kemudian bagian yang terakhir daripada alat kelamin itu adalah vagina. Nah, apa itu kegunaan vagina? Ini adalah sebagai tempat terjadinya kopulasi atau jalan masuknya spermatozoa melalui penis. Nah, kemudian selain daripada itu,
Vagina ini juga berfungsi untuk mengeluarkan menstruasi pada saat kita terjadi menstruasi atau haid. Kemudian fungsi yang lain daripada vagina ini adalah sebagai alat untuk mengeluarkan bayi atau melahirkan ketika seorang ibu akan melahirkan. Nah, itulah anak-anak yang saya kasihi, itulah bagian-bagian daripada alat-alat kelamin kita atau alat kelamin wanita sebagai sistem reproduksi. Nah, anak-anak yang saya kasihi, pelajari materi ini, simak dan pahami video ini dengan baik, tuliskan hal-hal yang penting dalam buku catatan kamu, gambarkan dan jelaskan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Ibu harap kamu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih, selamat siang, selamat belajar, salam sehat.